Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Quran Hijri 6. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita perdana. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam taklim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min yadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ayo sada wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersama-sama hadir kembali untuk lanjutan kajian Quranic Journey. Alhamdulillah ini adalah bagian yang ke-6 kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya semuanya. Bapak Ibu memuliakan, pada Quranic Journey yang ke-6 ini kita masih menyelesaikan dari sisi menuliskan ayat, dari sisi tafsirul ayat, kita masih menyelesaikan surah Al-Hadid. Dan insya Allah kita akan tuntaskan di dalam Quranic Journey bagian yang ke-6 ini. Lalu seperti biasa di dalam Quranic Journey yang ke-6 ini kita juga akan membahas 3 unsur lainnya, yaitu pertama akan membahas tentang hadis qudsi Nabi Muhammad, hadis qudsi, yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber pesannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya hadis qudsi. Lalu kita masih melanjutkan juga bagian selanjutnya adalah al-ad'iyah an-nabawiyah. Doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, insya Allah kita akan lanjutkan doa-doa yang bersumber dari Nabi agar menjadi perbekalan kita, menjadi bekal dan insya Allah adalah keseharian kita di dalam
melantunkan, menyampaikan doa-doa, dan doa tersebut bersumber dari Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti biasa di akhir daripada setiap kali pertemuan kita akan mengkaji tentang surah di dalam Al-Quran dari sisi nama, kedudukannya, lalu kemudian juga sabab-sabab nuzulnya yang ada di sana, lalu juga kemudian isi kandungannya, dan jika kita temukan ada faidah-faidah apa di dalam surat yang kita bahas pada setiap kali pertemuannya. Dan alhamdulillah surah yang kita akan kupas pada malam hari ini adalah surah yang ke-47 dari rangkaian surah-surah dalam Al-Quran, yakni surah Muhammad. Nah, insya Allah itu adalah bagian dari bagian terakhir dari bahasan kita di setiap kali pertemuan kita. Bapak Ibu muliakan, kita akan mulai. Hari ini kita sudah sampai pada surah Al-Hadid, yakni surah ke-23 ya kalau tidak salah. 23. 47. Surah Al-Hadid 22 ya. Kalau urutan suratnya 57, tapi ayatnya maksudnya adalah ayat ke-22. Surah Al-Hadid, yakni surah ke-57, ayatnya yang hari ini adalah ayat ke-22. Sebelum kita melihat hasil yang sudah ditebalkan oleh Bapak Ibu semua pada surat ini dan juga uraian katanya, kita ingin dengarkan terlebih dahulu bacaan ayat ke-22 dari surah Al-Hadid yang sudah tertera di dalam diktat atau dalam kopian yang Bapak Ibu terima. Hari ini kita akan, siapa akan membacakan? Silakan dengan Bunda Kuria. Assalamualaikum Bun. Surat Al-Hadid ayat 22 Bun. Ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi yang dibacakan oleh Bunda Khuria, yakni surah Al-Hadid ayat 22. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, pesan dari surah Al-Hadid ayat 22 ini, ma asaba min musibatin. Ma itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Kadang artinya apa yang, kadang artinya apa, kadang artinya bisa juga siapa. Itu ma gitu ya. Nah, kadang juga artinya tidak. Nah, gitu. Nah, salah satu ciri khas untuk membedakan itu semua, ketika ma itu diikuti oleh min setelahnya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ma asaba min musibatin. Kan ada kata min tuh ya, ada kata min. Setelah ma disebut di awal, lalu ada kata min. Ini dia minnya nih. Min. Maka ma ini itu artinya mesti tidak. Artinya tidak. Ya. Tidak ada. Maka ma asaba min musibatin itu minnya ini tidak terjemahkan dari, tapi minnya itu diterjemahkan sebenarnya untuk menguatkan negatifnya.
Jadi ma asaba min musibatin maknanya tidak ada satu musibah pun, gitu ya. Tidak ada apapun musibah, tidak ada musibah apapun. Nah, itu min setelah ma itu tidak diterjemahkan kehadiran minnya, tapi dia sebagai penegas, sebagai penguat, ya, sebagai penguat dari negatifnya, kan gitu. Tapi kalau misalnya ma hadara ahadun, ma hadara talibun, anak siswa itu tidak datang, siswa itu tidak hadir. Tapi kalau bilang ma hadara min talibin, maka artinya tidak ada satu siswa pun yang hadir. Tidak ada satu siswa pun yang hadir. Nah, itu apa namanya, makna ma ketika diikuti oleh min, maka ma-nya ini tidak, min-nya itu diterjemahkan, tidak diterjemahkan dengan arti dari, tapi justru menggabung dengan ma yang tidak tadi untuk mengingatkan. Maka diterjemahkan pun. Pun. Diterjemahkan pun. Tidak ada satu pun. Tidak ada seorang pun. Tidak ada sesuatu pun seperti itu. Itu min yang mengikuti ma. Jadi kalau ma asaba min musibatin, tak ada satupun musibah, tak ada musibah apapun. Asaba yang menimpa, ya, yang menimpa, yang terjadi fil ardi di bumi, wala fi anfusikum tidak pula pada diri kalian, illa kecuali fi kitabin telah tertulis di dalam Alkitab, min qabli sebelumnya, sudah ada sebelum kita lahir, catatan tentang perjalanan manusia itu sudah ada. Sebelum seorang itu lahir, maka seperti apa perjalanan masa depan manusia dalam hidupnya itu sudah ada. Min qabli an nabra'aha, sudah kami catatkan, sudah kami tentukan sebelum ini, yaitu dulu, dan dia tersimpan di dalam pada lauh mahfuz. Lauh itu kan sendiri artinya kan papan catatan, itu lauh. Mahfuz artinya yang terpelihara. Jadi terpelihara dari apa itu? Terpelihara dari perubahan yang dilakukan oleh selain Allah. Terpelihara dari usaha-usaha jin untuk mengambil, untuk mencuri berita-berita itu. Itu tersimpan di lauh mahfuz di sana. Gitu ya. Nah, lalu kalau sudah setiap manusia itu sudah ditentukan arah hidupnya, kondisi hidupnya dan sebagainya, apakah kalau seperti itu kita berpasrah saja? Maka dalam hal ini dari sejak dahulu sudah terjadi perbedaan pemahaman tentang hal seperti ini. Jadi kalau kita mendengar perbedaan di kalangan para tokoh, para ahli, para ahli tafsir, gitu kan, para asatidzah, para kiai, para ulama, tentang apakah manusia itu hidup perlu berusaha, perlu sungguh-sungguh merubah atau tidak perlu sungguh-sungguh merubah, mengalir saja apa adanya. Nah, itu dari dulu sudah terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Maka muncullah dalam sejarah ada aliran-aliran di dalam teologi Islam, aliran-aliran dalam akidah, aliran-aliran yang berbicara atau kajian tentang akidah. Terbagi menjadi 3 kelompok besar dalam sejarah Islam, dan itu muncul jauh dari 1000 tahun yang lalu. Kalau sekarang
1400 ya kan Hijriahnya ini 1445 Hijriah, maka sejak 1000 tahun yang lalu perbedaan seperti itu sudah ada. Di zaman tabi'in sudah ada. Pada zaman 200-an Hijriah sudah ada. Maka golongan yang terpecah itu menjadi 3 kelompok besar. Dan ternyata imbasnya sampai sekarang ada. Gitu ya. Dan boleh jadi masing-masing masih berkembang. Kelompok yang pertama yang meyakini bahwa semua catatan manusia yang sudah ditentukan oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz itu tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Karena tidak mungkin berubah, maka mereka melakukan, ya sudah kita pasrah saja. Kita pasrah saja sama apa yang dikehendaki Allah. Maka mereka kalaupun mereka melakukan sesuatu apapun, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah atas kehendak Allah. Baik atau buruk, semuanya adalah atas kehendak Allah. Seperti itu. Ya, inilah yang disebut di dalam teologi Islam, dalam kajian akidah, namanya golongan ini, ya, golongan seperti namanya adalah golongan Jabariyah. Golongan seperti ini kaum fatalis. Apa kaum fatalis? Kaum yang menyerah. Sudah, serahkan semuanya pada Allah. Kita ini hanya tinggal melakukan dan melaksanakan. Kita ini bagaikan robot yang sudah disetir, yang sudah disiapkan melalui remote control. Kita ini bagaikan wayang yang sudah dikendalikan, semuanya sudah diatur oleh dalang. Kata dalang sudah selesai, ya dimasukkan ke tong, selesai. Gitu ya. Jadi tokoh-tokoh dalam pewayangan yang hebat itu hebat karena dibikin hebat oleh dalang. Kalau kata dalang kalah, ya kalah gitu ya. Jadi itulah gambaran dari golongan pertama yang disebut sebagai golongan fatalisme atau dalam bahasa Arabnya adalah Jabariyah. Apa mereka bilang? Ya sudah, Allah memaksa kita nggak bisa apa-apa. Itu namanya Jabariyah. Itu ada sampai sekarang orang yang mengatakan seperti itu. Udah nggak usah usaha. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi atas kehendak Allah, ya sudah tinggal serahkan saja sama Allah. Kan gitu. Kelompok yang kedua ini ekstrim yang berlawanan dengan yang tadi. Kalau tadi mengatakan tidak ada pengaruh daripada usaha manusia karena semuanya dalam kehendak Allah. Sementara kelompok yang kedua ini, golongan yang kedua ini mengatakan semua itu atas kehendak manusia. Allah tidak lagi, atau Allah sudah memberikan akal pikiran pada manusia, tenaga, kemampuan untuk melakukan, maka selanjutnya manusia sendiri yang merubah, manusia sendiri yang mengisi hidupnya apa dia maunya. Nah, itulah golongan kedua. Golongan kedua ini namanya Qadariyah. Namanya Qadariyah. Gitu ya. Apa Qadariyah itu? Dalam studi kajian teologi Islam disebutnya ini golongan free will. Free will, kehendak bebas. Bebas berkehendak. Bebas menginginkan untuk melakukan, silakan. Sebab apa kata golongan ini? Kalian melakukan apapun, Allah sudah hadirkan akal pikiran, Allah sudah hadirkan Rasul, Allah sudah turunkan Alkitab, Al-Quran, ya sudah, tinggal melaksanakan. Jadi kalau Anda tidak melakukan, ya Anda sendiri yang rugi. Kan gitu. Kalau Anda tetap mengambil yang salah, berarti Anda sendiri yang mengambil jalan itu dan kalian harus bersedia atas balasan keburukannya. Kalau mengambil kebaikan, jalan kebaikan, maka untuk kalian sendirilah jalan kebaikan dan manfaatnya. Ini namanya aliran Qadariyah. Bahkan aliran seperti ini saking ekstrimnya, mereka mengatakan rasa-rasanya kita tidak perlu berdoa karena semuanya doa hakikatnya adalah tidak akan menjadi hasil kalau tidak ada usaha. Jadi berusaha saja sudah. Jadi kalau kita kemarau panjang, pengen turun hujan, nggak usah salat istisqa. Ya bikin aja hujan buatan. Kan gitu. Nah ini dianggap ekstrim. Seperti ini nih. Meniadakan peran Allah seakan-akan seperti itu. Sementara kelompok yang pertama
mengembalikan semuanya kepada Allah, seakan-akan tidak ada kuasa manusia atas dirinya. Wah, ini kan dua kelompok yang berseberangan, yang berlawanan jauh. Satu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, totalitas berserah diri kepada Allah, sementara yang satunya totalitas kepada kemampuan diri, berpedoman pada kemampuan diri. Nah, ini masing-masing semuanya atas dasar ayat Quran, semuanya atas dasar sumber-sumber daripada hadis Nabi SAW. Seperti itu memang. Seperti wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ayatnya begitu tuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kalian tidak kalian tidak memanah, kalian tidak melempar ketika kalian melempar, kecuali sesungguhnya Allah yang melempar. Tuh begitu. Jadi kalau gitu Allah. Sementara sebaliknya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaumnya sendiri merubah. Jadi yang satu berdasar kepada kemampuan, ya, berpedoman pada kemampuan, sementara kelompok yang lain menserahkan dirinya kepada Allah total. Nah, dari kedua kelompok yang berseberangan ini, Bapak Ibu muliakan, maka muncullah kelompok yang ketiga, yang biasa orang sebut sebagai kelompok moderat, ya, sebagai kelompok yang memadukan, mengkonvergensikan antara kelompok yang Jabariyah dan kelompok yang Qadariyah. Coba diambil titik temunya. Ada benarnya pada Qadariyah, ada benarnya pada Jabariyah. Ada kelirunya pada Jabariyah, ada kelirunya pada Qadariyah. Sisi-sisi baiknya dikumpulkan, jalan tengahnya diambil. Inilah yang kemudian lebih dikenal, dahulu namanya adalah aliran Asy'ariyah. Lalu kemudian pecah dia adalah Asy'ariyah, yang masyhur adalah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, yang kemudian berkembang selanjutnya menamakan kelompok ini disebut sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh. Jadi itu alasannya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya adalah pemaduan antara dua kubu ekstrim tadi tuh. Kelompok yang pertama yang meniadakan usaha manusia semata-mata adalah totalitas perserahan diri kepada Allah. Sementara kelompok kedua yang menyatakan kesungguhan dan usaha manusia yang menentukan. Sementara Allah tidak menentukan. Kalian sudah diberi akal, agama, dan seterusnya. Nah, dua aliran ini yang ekstrim tadi diambil jalan tengahnya oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Manusia harus berusaha, harus berikhtiar. Semoga ikhtiarnya berketepatan dengan kehendak Allah. Allah melihat usahanya, maka bisa saja sesuatu yang sudah ditentukan di Lauh Mahfuz itu dengan kehendak Allah diubah. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar tadi, usaha tadi. Paling tidak usaha itu apa? Doa. Itu Bapak Ibu, doa. Jadi jangan remehkan doa, karena sesungguhnya doa itu sangat tajam. Apalagi diucapkan oleh orang-orang yang bersih hatinya, maka doa-doa yang dipanjatkannya boleh jadi menggetarkan arsy Allah, menggetarkan Lauh Mahfuz, dan Allah jika berkehendak bisa saja merubah apa yang sudah ditentukan atas diri seseorang, diubah oleh Allah SWT. Bisakah Allah merubah? Ya bisa saja. Kita tidak bisa mengatakan Allah tidak bisa merubah. Kalau bilang Allah tidak bisa berubah, berarti Allah dalam kendali manusia, kendali hawa nafsu kita. Dan Allah yaf'alu ma yasha. Allah berkehendak. Allah melakukan sesuatu atas kehendaknya. Atau tidak melakukan sesuatu juga atas kehendaknya. Seperti itu. Jadi Allah mau melakukan, Allah tidak melakukan, ya serahkan saja sama Allah. Allah sendiri menentukannya. Nah itulah kemudian muncul aliran yang ketiga ini, namanya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut sebagai aliran moderat. Aliran yang menggabungkan harus ada ikhtiar dan harus ada tawakal. Nah, tawakal itu adalah perjumpaan dengan pemikiran Jabariyah. Ikhtiar itu adalah perjumpaan dengan pemikiran Qadariyah tadi. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, itulah yang terkait dengan ketentuan-ketentuan atas diri manusia yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Terus inna dzalika 'alallahi yasir. Itu bagi Allah gampang saja. Gampang saja apa? Gampang saja merubah, gampang saja menetapkan, tidak merubahnya, dan seterusnya.
Allah Maha Kuasa, tidak bisa Allah dikendalikan oleh yang lain. Seperti doa kita, pujian kita kepada Allah SWT, innaka taqdi wala yuqda alaik. Gitu ya. Kalau kita membaca doa di subuh misalkan, innaka taqdi wala yuqda alaik. Ya Allah, engkau yang menetapkan dan engkau tidak dipengaruhi ketetapannya oleh yang lain. Gitu. Jadi Allah mutlak, mau merubah, mau tidak merubah atas ketentuan yang sudah ditetapkannya, itu kehendak Allah. Demikian, itulah tafsir sederhana dari surah Al-Hadid, yaitu surah ke-57 yang ayatnya ada 22. Kita sekarang kembali ingin melihat bagaimana hasil dari menebalkan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, dan nanti kita akan akan coba lihat hasil uraian-uraian kata-kata yang sudah dituliskannya. Baik, kita mulai. Silakan yang sudah, Bapak Ibu, kalau yang ada sudah dari catatan. Silakan. Pak Haji Jena, Pak Farid. Pak Farid ya. Sudah, Pak Farid. Wah, Pak Farid, ya, Insya Allah. Kita lihat sebentar, Pak Farid. Sebentar. Kalau uraiannya di mana, Pak Farid? Sekarang uraian sudah dipisah ya. Tuh, wah. Jadi sudah menyediakan sendiri uraiannya. Ketemu berapa kolom, Pak Farid? Berapa Pak Farid spekernya? 24. Subhanallah. Syukran, barakallahu fiik, Pak Farid. Selanjutnya Bapak Ibu, ayo kita lihat yang lain. Silakan kalau yang sudah. Siapa? Nih Bun, Bu Sri. Bu Riri. Bu Riri atau Bu Sri? Oh, ayo Bunda Riri boleh. Iya. Bun. Ini udah tebal sebenarnya sama Pak Ustadz. Tuh, kemarin kurang tebel. Kemarin pengambang, jadinya saya tebelin. Ketebelan ya. Oh iya. 24 Pak Ustadz. Oh, sama ya. Sama 24. Padahal gak janjian tuh ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya siapa? Saya Nah, Ibu Kuria nih, ya, Bu Sri. Ya. Bu Sri. Dikatasin, Bun. Iya. Dikatasin lagi, Bu. Alhamdulillah. Ya, udah tebel tuh ya. Udah tebel ya, Besok dikurangi lagi berarti nih ya. Iya. Itu fotokopinya yang keren berarti. Ya. Baik, Bun. Uraiannya. Sudah, uraiannya sudah? Ada 25. 25, wah lebih detail ini. Ibu. Kelebihan mungkin. Iya. Tahu Bunda betul. Belum apa-apa. Barangkali ada yang diurai. Pak Haji Zainal. Pak Haji Zainal, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sudah lebih terang lagi ya. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana hasil uraiannya? Uraiannya Pak Ustaz. Monggo. Ini Pak Ustaz. Masya Allah. Kayaknya banyak nih, padat banget nih. Boleh tahu berapa kolom Pak yang sudah ditulis? 24 juga Pak Ustaz. Waduh, kayaknya udah kompak 24 ini. 24 Pak Ustaz. udah kompak 4. Kita lihat yang lain. Lanjut Bu Kuria. Bu Kuria sudah? Sudah. Bu Kuria, ayo monggo Bu Kuria. Baik, ke atas ditebalkan ya. Kalau baik udah ditebalkan, betul. Kalau uraiannya, Bun? Nah. Saya kalau yang sendiri 23, tapi belum selesai juga. Oh, 23 belum selesai. Nggak apa-apa. Jangan sampai 25 lebih. Salah kayaknya nih 23. Nggak apa-apa, nanti kita cek ya. Adakah yang lain? Cukup ya? Silakan. Bu Bunga sudah? Bunda Bunga sudah? Oh, ini dia. Ya, Bunda. Kita lihat ya. Oh, sudah menebalkannya, alhamdulillah sudah. Lalu uraiannya? Uraiannya berapa, Bun? Uraiannya 23, Ustaz. 23 tuh, Bunda, 23. Nah, baik. Kurang kalinya, Pak Ustaz. Oh, belum tentu, kita lihat nanti. Yang 25 belum tentu kurang, yang 23 belum tentu lebih. Mari kita lihat.
Coba kita lihat sama-sama nih. Saya juga boleh jadi ada yang kurang, kita lihat aja ya. Kalau hitungan saya, Bapak Ibu, jumlahnya adalah 24, bener. 24 gitu ya. Coba kita lihat nih. Ini Bun, ma. Ma. Apa arti ma? Ma. Artinya tidak. 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 Asoba. Asoba Menimpa. Menimpa. Asoba menimpa. Min. Ya. Min itu artinya apapun. Apapun. Ya, apapun. Terus musibah. Musibah. Musibah, bencana, petaka, dan seterusnya lah boleh. Gitu ya. Fi, di Di al-ard, bumi, bumi wa, dan dan la, tidak tidak, fi, di, atau pada, anfus, diri, di kum, kalian. kalian, kalian illa, kecuali di, fi, terdapat, di dalam dapat, kepada, gitu ya. Kitab, ya kitab, ming, sebelum, ya dari, bukan, sebelum. dari, sebelum, an-nabro'a, an, ini kita supaya terjemahkan akan ya, seperti akan, apa lagi terjemahnya Ibu? An. Apa Bun? supaya agar Oh, itu supaya ini. kami Kalau li'an, kalau an saja sebenarnya tidak muncul maknanya secara spesifik. Ya. Oh, gitu ya. Ada juga kadang-kadang agar, tergantung ya. Agar, kadang-kadang akan, gitu ya. Jadi ini membentuk bahwa bisa, gitu. Jadi tergantung apa konteks kalimatnya. Biasanya kalau bahwa lebih spesifik kalau pakai tasydid, anna. Anna. Iya. Nabro'a, menulis, ya, menuliskan, menuliskan, iya. Haknya, inna, nah sesungguhnya, zalika, demikian itu ya itu ya, itu yang demikian itu, alallahi, bagi Allah. Oh, ini jadi satu. Oh, yang mana Bu jadi satu? Allah. Oh, Bukan ternyata dipisah, Ustaz. dipisah Allah karena Allah sendiri, Allah sendiri. sendiri. Ya kalau cuma salah satu sih nggak apa-apa lah. 99,9%. Yasir itu mudah, gampang. Coba Bun, sebelum kita lihat ke kanan ya, coba dicek ada berapa jumlah isim, ada berapa jumlah fiil, ada berapa jumlah hurufnya. Coba silakan dicek dulu. 2, 3, yang 4, Isim. 5, 6, 3, 8, 9, 10.
Berapa jumlah isim, fi'il, huruf? Isim 10. 2, 3, 4, Fi'ilnya 7, 8, Hmm. 9, Fiil 2. Fiilnya berapa? 2 ya. 2. Terus hurufnya? Sisanya 11, Berarti 12. 10, 2, 12. berarti 12 juga ya? Ya, Iya. coba kita cek nih. Apa ini? Huruf. 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 Asoba, fi'il. Fi'il. Min, huruf. Huruf. Musibah, isim. Oh, ini isim. Isim. Fi, huruf. Berarti Huruf. Al-ard, Isim. isim. Wa, Huruf. huruf. La. Huruf. La huruf. La, huruf. 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 Fi Fi, huruf. 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 Anfus, Isim. 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 Domir. Isim. Domir. Isim. Illa, Huruf. huruf. Fi, Huruf. kok Huruf. banyak hurufnya ya? Waduh. Kitab, isim. Kitab, isim. Isim. Min, Huruf. huruf. Qabel, Kobel. Isim. Mana di kobel? Kobel. Kan Isim. isim Dorob. sarf. isim. Iya, Dorob. betul. Dorob. An, An Huruf. huruf. nabra, Iya. Fi'il. fi'ilnya, isim. Huruf. Inna, Huruf. Huruf. dalik, Dalika, isim. isim. Ala, Huruf. huruf. Allah, isim. Dan Yasir, isim. Ya, coba Ulang. hurufnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya 12 benar. Ya Allah. Luar biasa. Oke. Terus Timnya fiilnya berapa nih fiil? 1, 2. 2. dua. Begitu memang sisanya isim. Ya. Sisanya kalau udah ketahuan fiilnya berapa, hurufnya berapa, sisanya tinggal isim. Isim 10. Sekarang uraiannya. 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Ini huruf nafyi. Nafi. Asoba fiilnya maldi. Madi. Min, jar. Musibah, mu'an, manas. Manas. Oke. Apa Fi, tadi? Jar. 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 Al-ard, Mu'annas. manas. Wa, Atop. ataf. La, nafi. 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 Fi, jar. 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 Anfus, jama taksir. Jama taksir. Ya. Ya. Domir, Domir mutasil. mutasilil. Il. Udah cukup. Apa domir ilah? mutasil. Domir Jamal mutasil. mutasil. Al-mukhatabun. Oh, Mukhatabun. mukhatabun ini ya. Jama, mukhatabun, jama. Mukhatabun. Sama. Oke. Ilah. Istisna. Ila istisna. Istisna. Fi, jar, Jar. Jar. kitab, Isim. Mufrad. Mufrad. min, Jar. qabli, Dorob. Zarof. Zaman. Zaman. dorobnya dorob zaman. Zaman. Betul. Dorob zaman. An, huruf nasab, Nasab. nabra'a, fi'il mudhari'. Mudhari. Nya, Domir. domir, Domir. ghaibah. Domir muttasil, Mutasil ghaibah. ghaibah. Sahih. Ghaibah. Inna,
Sesungguhnya Dorab. taukid, taukid Oke. nasab, dapat nasab. dzalik, Syarat. Syarat. Isyarah. Isyarah. jarah, ala, Ala Jar. 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 Allah lafal, jalalah. Jalalah. Lafaz jalalah. yasir, Nah, Sifat. apa isim apa ini ya? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu Ustaz. isim sifat. Sifat. Ya. Sifat, iya. Oh, sifat. Ini bacanya hati-hati nih. Yasir itu kalau ujungnya tanwin dia isim. Ujung tanwin. Yasir kalau ujungnya domah berarti dia fiil. Kalau Kalau itunya udah tahu, cuman melihat sifatnya Pak Ustadz. Nah, udah ngeliat sifatnya artinya udah dapat itu. Kalau domah fiil Ustaz ya. Pak Apa Ustadz lagi karena Pak pakai Ustadz. iya? Yakir kenapa ujungnya? Karena pakai iya. Ini mah gampang untuk sederhana ya, sederhana mengenalinya ya. Jadi Iya. kalau dia itu tanwin atau kasroh, Oh, tanwin ujungnya isim Ini ya. otomatis iya, ada ya 8 berarti ciri-ciri otomatis isim. isim. Itu artinya mudah. Iya. Tapi kalau tidak kasroh tidak tanwin, Fiil. maka Iya. dia fiil. Artinya Fiil mudhari'. berjalan. Oh iya sih. Coba ayat gini. Afalam yasiru fil ardi. Iya. Oh iya. Ya, berjalan. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Yasiru. Mungkin ada perbedaannya Ustaz. Antara yasiru yang sifat, yasiru yang fiil. Kagak ada. Tadi doang tuh. Ujungnya harokat tadi. Iya. Yasirun kalau yang ujung. Iya. Bukan ianya Pak Ustadz. Yang di Ujungnya tengah itu yang Tanwin. membuat dia sifat gitu. Kalau isimnya saya udah tahu Pak Ustadz. Cuman dia menentukan sifatnya itu Pak Ustadz. Sifatnya ya karena dia wazannya Bukan- kan fa'il. 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 Iya, itu. Wazan ya, bukan wajan. Iya wazan. Wazan. Rumusnya. Rumusnya fa'il seperti karim, azim, gitu ya. Alim, itu kan sifat. Itu sifat. Tadi ada yang apa mau tanya, Bun? Apa masih tentang ini nih? Yasir ini. Ujungnya. Apa itu ya? Harokat ujungnya Ustaz. Tadi Iya. tolong diulang. Oh, tolong ulang baik, Bun. Oh, Kalau tanda isim maksudnya mungkin. iya, kalau dia di belakangnya cirinya harokatnya tanwin atau kasroh, gampangannya Itu nih ya, pasti isim. itu berarti Iya. udah mesti isim. Oke, kalau domah Kalau bukan tanwin, bukan kasroh, itu ya sederhananya itu bisa fiil gitu. Oh. Kalau Ya, fiil yasiru artinya berjalan. Jalan. Kalau isim yasirun artinya gampang, mudah. Apa surat ini? Alam Nashrah? berjalan. Inna ma'al usri. Yusro. Nah, yusri Oh, yusro. yasir. Yusro. Yusri. Inna ma'al usri Yusra. yusro. Itu yasir sama itu. Kalau begitu fi'il apa Pak Ustadz? Kalau ada ya-nya pilih apa, Bun? Fil mudhari'. Mudhari'. Namanya yayiyu. Iya, Yasiru. Iya, yasir. Yasira. Yasir. Yasir. Fi'il mudhari'. Betul, fi'il mudhari' Bun ya. Ya. Yasir. Oh, betul. Baik. Ada pertanyaan sampai sini tentang kata-kata yang sudah kita tuntaskan di atas. Yang tadi Bunda yang 23 kurangnya apa, Bun? Kurangnya itu anfusikum itu jadi satu, saya lupa. Oh iya. Anfusikum tinggal dibelah aja sih jadi 24. Itu ternyata 2 kata Bun ya. Iya. Nah, bener. Nah, sekarang jadi itu sebenarnya cuma pas lagi nulis kurangin aja, kurang fokus jadinya ini. Iya. Ada lagi yang ingin tanyakan, Bu? Yang 25 sisanya apa tadi satu lagi? Saya pada nanya. Alallahi. Alallahi. Iya. Maksudnya apanya, Bun? Kok jadi 25 yang diurai apanya?
ala dan Allah. Oh, iya, udah kan di sini Allah dan Allah sudah dirubah di sini, dipisah. Wah, 24. apa ya? Apa ya coba yang kita 25 berarti ada yang lebih dong, iya. Apa yang lebih ya? Apa ya? Mungkin yang nomor 18 barangkali dirubah naknya dipisah kali. Oh Iya, iya, Alias naknya saro. tadi. Inna. Dipicah dia. Oh, maksudnya dipisah apa gimana tuh? Kan fi'il mudhari In naknya di sendiri, mungkin dipisah kali Oh, Pak yang nomor gitu. 18. Wah, Barangkali. iya. Iya Bu Iya, ya. Saya betul. begitu. Inna. Terus saya begitu nanya kami jadinya. Oh, wow. Iya, iya, udah. Yang penting Inna nab. jadi dari In sama nab. Domirnya iya. fi'il mudhari itu dipisahkan Pak Ustaz. Iya, saya Gitu. begitu Baik. memang. Jadi yang penting Nabro'o-nya itu dipisah tadi. nggak bisa. Oh, gitu. Iya, betul. Lah, luar biasa. Jadi yang penting kita tahu sekarang, oh, kekeliruannya di situ. Nah, supaya nanti lebih lebih hati-hati. Oke? Alhamdulillah. Afwan Ustaz, nanya sedikit. Fadal. Yo. Ya, Pak tadi Pak yang Herman. ya Ustaz, Silakan. kan yasir, tadi kan Ya. isim sifat. Iya, betul. Yang termasuk isim sifat itu apa aja Ustaz? Oh, isim sifat itu paling tidak ada 5. Ada 5 nih isim sifat. Lebih iya, kurang jangan. Lebih boleh, kurang jangan. Pertama, isim sifat ya, isim fa'il. Isim fa'il. Yang kedua, isim maf'ul. Apapun nomor kedua? Maf'ul. Ya, awas. Bacanya. Jangan keliru, jangan gak ada isim fa'ul, nggak ada isim maf'ul. Isim maf'ul. Fa'il. Isim Maf'ul. maf'ul. 3. Nanti satu saat kita bahas tuh ya. Ini nih. Yang ketiga sifat musyabbahah. Isim sifat. Ya, semuanya isim nih. Sifat musyabbahah. Namanya isim sifat. Nomor 3 sifat musyabbahah. Penjelasannya Pak Ustaz. Iya nanti, insya Allah nanti. Nanti. Belum. Supaya Belum dulu. waktu. 4. Sigha mubalaghah. Oh iya, mubalagh. Tiga. Sigha mubalaghah. Nanti apa itu? Nanti kita jelaskan, insya Allah. Berlima. Ini kan baru pertemuan perdana kan? Iya, jadi nanti dulu. Ini baru pemanasan. Pemanasan ya Ustaz. Pemanasan tapi langsung on sampai luar biasa. Gitu ya. Terus yang kelima, setiap yang menunjukkan warna, Isim. warna itu sifat tuh. Sifat. Humairah gitu ya. Iya, itu sifat tuh. Ahmar, abyad, aswad. Itu sifat. Nanti ada muncul lagi isim tafdil, itu sifat tuh. Isim tafdil sifat. Jadi 6 dong Pak Ustaz. Iya, tadi kan disebut minimal 5. Kenapa minimal 5? Sebab gini, isim tafdil itu ada yang tidak menambahkan jadi ke-6. Sebab isim tafdil itu asalnya adalah isim fa'il juga sama isim maf'ul. Gitu. Dasarnya coba dibentuk dengan berubah itu. Ya, nanti insyaallah. Nah, itu Bun ya. Jadi itu dulu uraiannya globalnya dulu. Nanti uraiannya kapan? Nanti insyaallah kita. Cuman ini aja Pak Ustaz dikit tuh yang kalau fa'il maf'ul itu sudah itu yang sifat muhasabah sama sigha mubalaghah sepintas aja Ya, sifat diartikan. musyabahah, sifat yang tidak berpola fa'il. Dah itu dulu. Kalau sigha mubalaghah, sigha pola yang polanya salah satunya bunyinya fa'il. Nah, itu seperti tadi yasir. Iya. Gitu. Yang polanya yang paling masyhur, yang paling gampang adalah polanya apa tuh? Fa'il, karim, azim, basit, rahim, jamil, azim, dan banyaklah asmaul husna.
Itu tuh luar biasa. Wah, udah banyak ini dapatnya hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Ustaz, Sebab perjalanan masih panjang ini. banyak ketiknya panjang banget. Ini hadis qudsi panjang ini. Iya, panjang. Pak Herman, betul. Oke. Ayo, Pak Herman, fadhol dibaca, Pak. Oh, baca Ustaz. Oke. Monggo. Hadis qudsi Ustaz. Iya, sahih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna alayya abdi. Kok ini? Apa nih? Fa idza qala malik yaumiddin qala majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Rawahul Ahmad wa ashabus sittah ma ada Bukhari. Artinya? Artinya langsung Saya mendengar. Saya mendengar Saya Abu Hurairah berkata, betul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat namun tidak membaca Ummul Quran dalam kurung Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya kurang. Sholatnya kurang dan tidak sempurna. Abu As-Sa'id berkata, lalu saya berkata, wahai Abu Hurairah, aku terkadang sholat di belakang imam. Abu As-Sa'id berkata, Abu Hurairah langsung memegang lenganku seraya berkata, bacalah dalam hatimu, wahai orang Persia, karena saya telah mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku membagi antara diriku dan hambaku dengan dua paruh, separuh untukku dan separuh lainnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Rasulullah alaihi wasallam berkata, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Jika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini antara aku dengan hambaku dan untuknya apa yang dia minta. Jika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu semua untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Baik. Jadi Bapak Ibu,
tadi yang di depan itu terjemahan yang hadis yang lain. Jadi sebenarnya hadisnya dipotong dari saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabarakallah ta'ala berfirman, tuh dari situ tuh ya terjemahannya. Iya, jadi intinya gini Bapak Ibu kan. Kalau kita membaca Fatihah, surat Al-Fatihah, maka sesungguhnya Allah sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi tadi, Allah mengatakan Al-Fatihah itu aku bagi menjadi dua kelompok. Separuh bagian untukku, separuh bagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa saja yang dia mintakan. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu milik Allah. Begitu ya, itu milik Allah. Nah, ketika dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari situ tuh, maka kata Allah, kalau iyyaka na'budu itu bagiku, wa iyyaka nasta'in itu bagi hambaku. Wali abdi masa'al, ayo sekarang saya ingin mendengarkan. Kalau tadi hamba-hambaku memujiku, mengagungkanku, mengagungkan aku, gitu kan? Terus kalimatnya lagi apalah memujaku, maka sekarang aku ingin dengar apa yang sedang dia baca, apa yang dia doakan, apa yang dia minta. Gitu tuh. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berhenti dan kita boleh memohon kepada Allah dengan doa-doa yang kita inginkan. Tapi hanya dalam hati saja. Karena Allah sedang mengatakan, aku ingin dengar apa kehendaknya, apa mintanya, dan bagi hamba aku apa saja yang dia minta. Itu kesempatan emas kita bermohon kepada Allah kalau kita sedang ada hajat apapun yang rasanya besar, boleh tuh waktu sholat ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti dalam hati kita bermohon kepada Allah. Sejenak saja, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti lupa Fatihahnya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim itu permohonan. Permohonan kita kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa atau apa tuh jalan yang as-siratal mustaqim? Itu jalannya orang-orang yang telah ditempuh oleh orang yang saleh. Gitu kan? An'amta 'alaihim. Siapa saja an'amta 'alaihim itu? Para nabi, orang saleh, para syuhada, itu kan? Para nabi, para apa namanya? Siddiqin. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Kalau siapa ghairul maghdub, al-maghdubi 'alaihim berarti Yahud. Ad-dallin itu siapa? An-Nasrani. An-Nasrani. Itulah apa namanya seperti tadi di awal itu memang, dan itu mazhab Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'iyah memang setiap orang yang sholat baik imam maupun makmum dua-duanya kalau mazhab Syafi'i itu harus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Gitu. Baca sendiri waktu imam selesai. Meskipun ada mazhab yang lainnya membolehkan makmum tidak membaca Fatihah karena Fatihahnya makmum sudah termasuk tergolong kepada apa yang dibaca oleh imamnya. Nah, ini perbedaan, silakan saja mana yang mantap bagi kita. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, doanya ini pertemuan pertama panjang-panjang nih hadis sama doanya luar biasa. Siapa yang akan membacakan buat kita nih pada hari ini untuk doa dari Silakan Bu Nurna, Bunda Nurna, Assalamualaikum. Oh, Bunda Nurna, monggo, Bunda saja. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alim tu minhu wa ma lam ya'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alim tu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa a'udzu bika min syarri ma adbihi abaduka wa nabiyuka. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qariba ilaiha qawli aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka an taj'al la kulla qadaitahu li khaira. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui.
Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3846 dan Ahmad nomor 6133. Al-Hafidz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Alhamdulillah. Bapak Ibu muliakan, hadis yang dibaca tadi oleh Bunda Nurna tadi, sebenarnya ini doa, ada 4 klasifikasi doa nih Bapak Ibu ya. Ini klasifikasi pertama nih. Ini golongan pertama doa nih. Nah, kita coba tandain ya. Ini doa pertama nih. Ini doa kedua nih. Sampai aklam. Wabaina Ini doa 3 nih. ke Dan terakhir doa 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Jadi gabungan doa-doa ini. Yang pertama minta kebaikan apa saja dan kapan saja. Kebaikan kapan saja dan kapan saja. Ya. Terus yang kedua, minta kebaikan seperti yang dimintakan oleh Nabi kita. Dan mohon dijauhkan dari segala keburukan seperti yang dimintakan permohonan perlindungannya oleh Nabi kita. Terus yang keempat, kita bermohon surga dan apa saja yang dapat mendekatkan kita kepada surga. Baik perbuatan, ucapan. Dan kita berlindung kepada neraka dan apa saja yang dapat mendekatkan kepada neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, minta ditakdirkan apa saja untuk kita yang terbaik untuk kita. Itu. Bapak Ibu itu. Subhanallah. Doanya nih, boleh Bapak Ibu yang belakang udah hafal sebagian, mungkin nanti tinggal digandeng-gandeng aja nih. Nantinya digabungin. Baik, untuk yang bagian yang sesi terakhir kita, maka ini adalah tentang ikhtisar surah. Ikhtisar suratnya adalah sekarang adalah surah yang ke-47, Bapak Ibu. Surat ke-47. Itu surah Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan, kata Muhammad itu sendiri di dalam Al-Quran tersebut 4 kali ya. Kata-kata Muhammad itu disebut dalam Al-Quran hanya 4 kali saja. Hanya 4 kali saja. Pertama, di dalam surah Ali Imran ayat 144. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Kalau tidak salah Ahzab itu surat ke-21 ya. Terus surah Muhammad sendiri ayat 2. Ayat 2. Dan terakhir surah Al-Fatah ayat 29.
Ya. Al-Fatah 29. Bapak Ibu, siapa nama nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an? Nabi siapa, Bun? Bapak Ibu. Yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Musa. Musa, betul. Musa. Berapa kali Nabi Musa namanya disebut dalam Al-Qur'an? Banyak ya. Nah, itu jadi yang pas itu banyak itu. Yang pas itu banyak. Jadi persisnya berapa? Nah, ternyata kalau Yang dihitung. tadi Pak Ustadz nggak ditulis Pak Ustadz di situ yang Nabi Muhammad itu yang Nah, tadi kan sudah di Ali disebut. Imran. Iya, surat Ali Oh Imran disebut tuh. Oh nggak ada ayat tulisannya. 1-ampe. Heeh. Al-Ahzab. 144. Terus Al-Ahzab ayat 40. Terus Muhammad Al-Fat. Oh, Muhammad ayat kedua. Terus Al-Fatah ayat Iya. 29. 29. Begitu ya? Iya, makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kalau Nabi Musa disebut namanya di dalam Al-Qur'an itu 131 kali. 131 kali namanya disebut dalam Al-Qur'an. Apa nggak banyak tuh ya? Ya. Itu Nabi apa namanya? Nabi Musa. Peringkat kedua Nabi Isa disebut dalam Al-Qur'an 25 kali. Oh, peringkat kedua bukan Nabi Isa, mohon maaf. Peringkat kedua tuh Nabi Ibrahim. Disebut namanya sebanyak 63 kali. Terus Nabi Musa 25 kali. 25 kali. 25. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang paling banyak disebut. Nabi Musa, Ibrahim, Isa. Nah, Nabi Muhammad termasuk yang sedikit disebut. Cuma 4 kali saja. Tapi kalau berpatokannya nama yang langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan domir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Kalau domir nih banyak banget. Gitu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu. Ya ayyuhal muzammil qum bil laili qalila aw nisfahu aw minhu qalila. Itu kepada Nabi semua. Itu. Jadi kalau disebut secara spesifik menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 4 kali disebut. Itu ya Bun. Oke. Nama surah Muhammad. Ya artinya juga Muhammad. Tempat turun surat ini tergolong surat Madaniyah. Terdiri dari 38 ayat. Nanti kita baca tentang perbedaan pendapatnya ya di kalangan para ulama. 47. Oh, 38. Terdiri 38 ayat. Terdiri dari 38 bukan surat ke apa namanya? Bukan surat ke tapi 38 ayatnya. Oh, ayatnya sudah. Ayatnya Bun. Kalau suratnya surat ke 47. Surat ke 47. Nah, kalau ayatnya ini yang masyhur adalah 38. Nanti ada perbedaan. Oke. Nama Muhammad sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad itu sendiri pada ayat kedua. Nama lainnya surat Al-Qital. Peperangan artinya. Ya. Surah dalam bilangan. Jumlah ayat surat Muhammad mengikuti pendapat para qari Kufah 38. Sementara qari Basra 40. Adapun qari ya, lainnya selain dari Basra dan Kufah 39. Tapi yang tercatat dalam mushaf kita itu 38. Di antara silang pendapat ini, pendapat yang pertama yaitu 38 itulah yang paling masyhur tercatat dalam mushaf-mushaf kita. Surah Muhammad ini mengandung 542 kata, 2424 huruf. Berdasarkan susunan mushaf,
surat ini adalah menempati surah ke-47. Sedangkan turunnya menurut urutan wahyu adalah yang ke-95. Gitu. Perbandingan, nih kita masuki isi-isi kandungannya. Perbandingan orang beriman dan orang kafir. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya. Orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dia akan menggugurkan amalan-amalan mereka. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ini ayat kedua. Yang ketiga, dzalika bi annal ladzina kafaru wattaba'ul batil. Dzalika bi annahum alladzina dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqq min rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasil amthal. Inilah yang menjadikan titik perbedaan. Kalau orang-orang kafir mengikuti kebatilan, kalau orang-orang mukmin mengikuti kebenaran. Jadi kalau ada orang mukmin yang mengikuti kebatilan, berarti mukmin yang sedang mengikuti hawa nafsu kepada kekufuran. Sekarang sabab nuzul ayat 1 dan 2. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum adalah orang-orang kafir yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Siapa saja yang menghalang-halangi dakwah, menghalangi nabi, menghalangi orang Islam untuk beribadah, itulah yang dimaksud orang-orang yang menyesatkan. Sabab turun ayat keempat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim bersumber dari Qatadah bahwa akhir ayat ini, yaitu Muhammad, ayat keempat, turun pada waktu perang Uhud. Perang Uhud, Bapak Ibu. Perang Uhud. Saat Rasulullah SAW berada di markas, pada waktu itu perang sedang berkecamuk dan banyak yang luka-luka serta gugur, kaum musyrikin berteriak. Waktu itu pasukan Islam terdorong tuh, mundur tuh. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak taat para pemanah. Nabi berpesan jangan turun dari jabal, dari bukit itu sampai aku perintahkan turun. Ternyata 50 pemanah ini tidak bersabar karena yang di bawah saudara-saudari sedang mengambilin apa namanya tuh ghanimah, harta rampasan. Dia pikir wah kalau kita diam aja nggak dapat nih. Tuh, akhirnya turunlah sebagian. Sebagian besar turun. Nah, akhirnya ketika turun maka Khalid bin Walid memimpin pasukan musyrik, waktu itu masih musyrik. Dia menusuk dari belakang, memerangi dari belakang sehingga kocar-kacirlah umat Islam. Nah, pada saat itu orang-orang kafir berteriak merasa menang, maka dibilang apa kalimatnya? Itu a'lal hubal, a'la hubal. Jadi artinya apa itu? A'la hubal itu. Apa agung, hubal menang, hubal agung, hubal hebat dan sebagainya. Memuji-muji Tuhan mereka. Maka kaum muslimin berseru, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih agung, lebih luhur. Kaum musyrikin berkata, kami punya Uzza, sedang kalian tidak memiliki Uzza. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk menyahut, Allahu maulana wala maulakum. Allah berlindung kami dengan bukan pelindung kalian. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya ayat ini menunjukkan apa itu? Bahwa kita harus meninggikan Allah. Meninggikan Allah. Jangan meninggikan berhala-berhala. Sabab nuzul ayat 13. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW keluar dari gua, beliau menoleh ke arah Mekah sambil berkata, ini waktu hijrah nih Bapak Ibu nih, hijrah ya. Keluar dari gua Thur, keluar dari gua, beliau menoleh ke arah Mekah sambil berkata, engkau bumi Allah yang paling aku cintai. Sekiranya penduduknya tidak mengusirku, tentu aku tidak akan keluar. Maka turunlah ayat ini, ayat 13 ini ya, yang menegaskan bahwa ada orang lain yang lebih kuat daripada itu, yang telah dihancurkan dan tidak akan dapat menolongnya. Jadi Rasul mengatakan apa itu?
aku keluar dari kota yang aku cintai, semoga menuju tempat yang Allah paling cintai. Nah, gitu. Aku keluar dari tempat yang paling aku cintai, yaitu Mekah, sementara Allah menempatkan aku ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Begitu. Jadi Madinah paling dicintai oleh Allah, kalau Mekah dicintai Rasul. Jadi artinya apa? Dua-duanya baik. Ya. Sabab nuzul ayat 16. Ini ada sabab nuzul yang lainnya, nanti silakan aja Bapak Ibu dibaca sendiri. Ya. Adapun pokok kandungan dari surat Muhammad ini, nih ada 4. Menjelaskan bahwa orang-orang yang mati syahid akan masuk surga. Menjelaskan bahwa Allah senantiasa memberi cobaan kepada orang-orang mukminin. Menjelaskan kehidupan di dunia itu adalah permainan belaka. Senda gurau dan permainan. Sedangkan iman dan takwa lah yang akan menghasilkan pahala. Yang keempat, menegaskan bahwa Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullah yang surkum. Jika kalian membela agama Allah, maka Allah akan membela kalian. Terakhir, Bapak Ibu muliakan, ini faidah kalau kita meyakininya ya. Jadi faidah pertama, kalau membaca surat Muhammad, surat ke-47, semoga ya, semoga ini dapat dijadikan doa atau wasilah agar kita dijumpakan dengan Rasulullah SAW, ya, memperoleh minuman dari telaga surga serta terlindung dari berbagai penyakit, dan diperjumpakan juga semoga dengan itu dijumpakan dalam mimpi kita. Itu kalau nggak tanya seperti itu. Terus faidah selanjutnya apa ini? Dapat dijadikan wasilah atau doa agar dapat mengalahkan musuh. Adapun caranya itu dengan membaca surat Muhammad ayat ke-8 sampai ke-9 secara rutin dan istiqomah, dibacakan terus. Ayat 8 dan 9. Inilah Bapak Ibu muliakan pertemuan perdana kita dari tafsir, hadis, lalu kemudian ikhtisar surat. Yang pada hari ini kita mengambil surat yang ke-47, itu surah Muhammad. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan, kami silakan. Fadhal Bunda Ana. Mau nanya. Silakan Bu. Bu Ana, saya Ya, silakan. Saya mau nanya Bu Ana. Ya, silakan. Ustadz, di surat Muhammad ini pernah saya baca Gimana, Bu? Afala yatadabbaruna al-Qur'an afala qulubi afaluha, itu di ayat 24. Di situ kita disuruh mentadabbur Al-Qur'an dan ditanyakan apa hatiku telah terkunci, itu maksudnya penafsirannya bagaimana Ustaz? Baik, makasih Bu. Ya ayat 24. Iya, ayat 24. Ya. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi Al-Qur'an ini ya am ala qulubin aqfaluha. Jadi sebenarnya Al-Qur'an ini bagi seorang muslim adalah menjadi pedoman, harusnya menjadi pedoman, menjadi sandaran, menjadi sumber. Tapi ada orang-orang muslim, kalau orang kafir iyalah, ini sebenarnya kan pada orang kafir ya. Tapi kalau orang kafir memang mereka tidak mau mendalami, menelaah Al-Qur'an. Tapi kalau ada orang mukmin tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an, apalagi mengamalkan Al-Qur'an, maka sebenarnya itu hatinya yang telah tertutup. Hatinya tertutup dari tergerak untuk mendekati Al-Qur'an. Nah, begitu. Kalau orang kafir, emang ini konteksnya adalah orang kafir. Kan orang-orang itu mempertanyakan apakah Al-Qur'an ini dari Allah? Bukankah Al-Qur'an ini hanya sihir, atau Al-Qur'an ini hanya jampe-jampe Muhammad saja? Bahkan mengatakan qala hadza asatirul awwalin. Ini adalah omongan-omongan orang dahulu. Jadi berbagai dugaan, berbagai tuduhan kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an ini luar biasa. Maka Al-Qur'an menyebut mereka, Al-Qur'an membalas afala yatadabbarul Qur'an.
Tidakkah mau mereka itu mengkaji, mendalami Al-Quran? Atau memang bukan karena nggak mau, karena Allah sudah tutup hatinya sehingga tidak ada tergerak sedikit pun untuk mendengar Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya telah keras, tertutup. Kenapa? Karena terus berusaha untuk menutup diri daripada pengaruh Al-Quran. Gak mau dekat dengan Al-Quran, gak mau baca. Akhirnya mereka tutup, karena itu Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Wallahu a'lam bishawab. Kita benar. Makasih Ustaz. Sami-sami. Makasih Ustaz. Sami-sami. Boleh Yang lain? tanya satu lagi boleh Ustaz? Boleh, Bun. Silakan, Bu. Aduh, tumben benar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Huria, monggo Bu Huria. Kan di surat Al-Hadid tadi kan yang menimpa di bumi ini kan kehendak Allah ya Ustadz ya. Terus mengenai dengan serangan Israel ke Palestina itu berarti kehendak Allah gitu ya Ustadz ya. Terus mengenai di surat Al-Isra itu yang ayat 4 sampai 7 itu mengenai itu apa ada kaitannya itu surat Al-Isra ayat 4 sampai 7 itu? Yang di sini, Oh, Mbak, iya. di kamar mandi sana. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah apa yang terjadi di Gaza, Palestina itu atas kehendak Allah? Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini bahkan di langit kecuali semuanya atas kehendak Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah. Tidak ada bahkan satu helai daun yang jatuh dari dahannya, dari pohonnya, kecuali semuanya atas kehendak Allah. Atas izin Allah. Kehendak maksudnya izin Allah. Betul. Jadi semuanya atas kehendak Allah, atas izin Allah SWT. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak mungkin terjadi. Tapi apa di balik itu? Apakah ini sebagai peringatan bagi kita? Apakah ini sebagai tamparan bagi kita? Apakah ini sebagai harapan bagi kita? Maka semuanya sesungguhnya adalah mengambil peran masing-masing. Peran masing-masing. Bahkan boleh jadi ini cobaan yang ditimpakan oleh Allah bukan hanya kepada kaum orang-orang Gaza saja. Orang Gaza saja, gitu kan? Bahkan orang Israel yang bangsa Yahudi yang menyerang pun mereka berkorban banyak, mungkin 1.000 orang mati di kalangan mereka. Bahkan pemerintahnya juga di Israel didemo oleh rakyatnya. Ada kerugian juga bagi mereka. Terus kaum muslimin di dunia terpecah. Ini juga menjadi cobaan ujian bagi kaum muslimin seluruh dunia, kan gitu. Sementara orang-orang yang negara-negara yang notabene-nya bukan muslim, ya, Amerika demo, di Prancis demo, di Inggris demo, di Australia demo. Tapi pernahkah dengar Bapak Ibu yang muliakan ada demo tentang Israel di Arab? Nggak ada tuh. Di Saudi nggak ada itu. Nggak dengar di Saudi. Jadi semua ini apa yang terjadi itu boleh jadi Allah yang menguji sampai di mana sebenarnya kepedulian kalian. Katanya kata Nabi apa itu? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Kan gitu ya. Seorang mukmin itu bagi satu dan lain seperti tubuh. Idza ishtaka lahu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma, bisahri wal humma. Jadi seperti itu. Tapi ternyata nggak seperti itu, gitu. Harusnya kan Muslim seperti itu, ternyata nggak seperti itu. Bahkan mungkin sebagian orang-orang kita aja Indonesia, ketika ada orang menunjukkan empati simpatinya kepada kaum saudara kita Muslim Gaza, ada yang mencibir juga, gitu kan? Ada yang mencibir. Ya Allah ingin menunjukkan siapa sesungguhnya orang-orang yang betul-betul ingin membela, atau justru di kesempatan seperti ini dia mencibir, mencela, menghina. Membela tidak, mendukung tidak, membantu tidak, tapi justru menyinyirnya, tapi justru menghinanya. Lagian juga ada yang mengatakan untuk apa kita mendemo, apa manfaatnya? Kalau kita mendonasikan 1 juta, 2 juta, mungkin lebih daripada itu atau lebih kecil daripada itu, misalkan 10.000, 20.000, apa artinya? Toh belum tentu bantuan kita sampai di sana. Bapak yang muliakan, yang Allah lihat adalah usaha kita, bukan hasil. Bukan hasil. Maka ibroh yang perlu yang kita perlu ambil adalah seperti kisah terkenal, apa itu? Burung pipit yang membawa air di paruhnya. Apa yang bisa dia lakukan? Tapi dia berusaha
air yang dia ambil di paruhnya itu dia timpakan di kobaran api yang sedang membara untuk membakar Ibrahim. Tapi dia tidak peduli dia. Dia lakukan itu. Meskipun barangkali apa maknanya, apa artinya, apa faedahnya beberapa butir air di atas kobaran api. Tapi Allah melihat usaha, ikhtiar, kesungguhan. Adapun hasil, Allah yang akan menentukan. Jadi, terus kemudian kita mengatakan, kalau gitu, Allah habiskan saja tuh orang Israel, orang Yahudi. Habisin mati semuanya. Nah, kalau menurut saya, kalau orang Yahudi, orang Israel dihabiskan semuanya, nanti hadis Nabi jadi nggak terbukti. Hadis Nabi yang mana tidak terbukti? Bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Bahkan di saat itu, bukan hanya orang yang membantu kaum muslimin, bahkan batu dan pohonan pun membela kaum muslimin sambil mengatakan, wahai kaum muslimin, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Sampai seperti itu. Kalau Yahudi habis, hadisnya berarti nggak terbukti. Dan kalau tidak terbukti, berarti Nabi bohong. Tetapi adanya ini hikmah. Kita ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya. Ternyata apa nih? Ini boleh jadi menjadi ujian bagi kita. Ujian kepedulian. Maukah kita mendoakan mereka dalam sholat kita. Atau barangkali menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki. Tidak besar, nggak masalah. Tapi ini bukti empati, simpati kita. Melalui apa? Besok Yahudi mungkin tidak seperti itu. Orang yang lain nanti mungkin kelompok yang lain yang akan seperti itu. Gitu. Nabi SAW pergi dari Mekah menghindari Quraisy, kafir Quraisy, ketemu ke Madinah orang Yahudi. Jadi artinya apa? Halangan, rintangan, ujian, cobaan itu tidak akan henti, tapi semuanya memang menjadi cobaan bagi kita, ujian bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang tertulis di surat Al-Isra ayat 4-7 itu ya Ustaz, tentang itu ada hubungannya tentang serangan Israel ke Palestina itu. Itu kan gini, kalau itu kan tafsir ya. Orang sendiri mengatakan yang sekarang terjadi itu kan bukan orang Israel. Bukan ya? Dan ada yang mengatakan begitu. Yang terjadi sekarang itu kan Zionis, dan Zionis itu bagian dari Israel. Orang Israelnya sendiri yang kita baca itu sebagian menolak mereka. Itu bukan kami. Itu golongan paksi kecil yang menguasai Israel gitu, yaitu Zionis, kelompok Zionis. Jadi kalau gini Bapak Ibu melihatkan ini, saya bukan ahli sejarah, tapi orang-orang menganalisa seperti itu. Israel itu besar, gambaran besarnya, sebagian kecilnya Yahudi, sebagian kecilnya Zionis. Nah, Zionis itu yang memang kebenciannya luar biasa. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh juga benci kepada semata-mata kepada Israel. Sebab Bapak Ibu kenapa nggak boleh benci kepada Israel? Israel ya. Karena Israel itu kan nama Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Kan gitu ya. Gitu Israel gitu. Jadi artinya kalau dibilang Bani Israel masih mending tuh. Tapi kalau Israelnya saya khawatir itu nama lain dari Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah kalau Yahud memang sering disebut di dalam Al-Quran itu dalam konteks yang buruk. Ternyata ada lagi faksi yang kecil yang terjadi sekarang, Zionis, kaum Zionis. Itulah yang ditentang oleh kaum Israel sendiri, bangsa Israel sendiri di sana, di negaranya, yang tidak setuju tentang apa yang dilakukan oleh Israel, oleh Zionis sekarang itu, karena mereka melululantakkan. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi nanti. Kita serahkan sama Allah, kita doa sama Allah. Gitu kan, apa Allah akan melululantakkan semuanya? Bisa saja, tetapi Allah bisa saja menitipkan kemenangan setelah kehancuran. Boleh jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bunda Huria. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sami-sami. Cukup, Bun? Baik Ustaz, kita akhiri ditutup dengan doa Ustaz. Silakan Ustaz. Oh gitu. Kan ditutup dengan makan. Tutup dengan doa ya, nggak makan-makan kita nih jadi. Baik, para ibu yang muliakan, Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah pertemuan kita perdana di malam hari ini, subhanallah, telah membahas surah Al-Hadid, lalu kemudian juga mengurai kata-katanya, lalu dengan hadis qudsi dan doa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat. Pertemuan kita semoga menjadi pertemuan yang penuh rahmah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah
untuk kita semuanya, untuk keberkahan kita, dan kita juga minta kepada Allah agar saudara kita yang berada di Palestina, saudara kita yang di Gaza, semoga Allah berikan kemenangan, ketabahan, kesabaran, dan para musuh-musuh Allah segera akan dihancurkan, dilulatakan, diberikan kesusahan, ketakutan, kekurangan, dan bala musibah fitnah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadal muslimin birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz. Baik Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa minggu depan. Selamat Terima kasih. beristirahat. Salam sehat. Izin live ya. Assalamualaikum. Sami Bapak Ibu semua. Makasih Ustaz. Iya, assalamualaikum. Izin live. Salam, terima kasih buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.